Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bil fiqli ilman warzuqni fahman bil fiqli wa li walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang saya sebut dengan hormat Bapak Kiai Dr. Ahmad Rajavi, Magister Hukum Islam, dalam tugas yang diberikan kepada kami untuk membahas naskah klasik. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah salah satu pasal dalam kitab Fathul Qorib, yaitu pasal mengenai qiraat. Qatan mustaq minal qarbi wa huwal qad'u wa huwal daf'ul malikil malan lil amilin yakmalu fihi waribhul bainahuma. Dalam kitab Fathul Qorib al-Mujib fi syarhi al-faz al-targhib atau al-qawl al-mukhtar fi syarah Ghayatil Ikhtisar yang dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazali ibnu al-Gharabi, kita diberikan penjelasan mengenai qiraat, di mana beliau menjelaskan tentang hukum-hukum qiraat. Qiraat sendiri diambil dari lafaz qiraat yang secara bahasa artinya atau bermakna memotong. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa qiraat itu sendiri merupakan pemberian harta dari seorang pemilik atau malik terhadap seorang amil atau pekerja, yang modal tersebut atau harta tersebut akan digunakan untuk melaksanakan aktivitas usaha atau aktivitas bisnis, di mana laba dari harta tersebut akan dibagi di antara kedua yang melakukan perikatan atau perjanjian tadi. Karena qiraat ini hukum asalnya adalah boleh, maka dalam pelaksanaannya memiliki syarat. Salah satu dari syarat akad qiraat adalah harus menggunakan uang dirham atau dinar. Yang dimaksudkan di sini adalah uang yang murni atau uang yang digunakan secara resmi, secara formal. Dengan demikian, tidak boleh menggunakan emas mentah atau emas yang sudah diolah menjadi perhiasan, karena ukurannya adalah mata uang yang digunakan adalah dirham dan dinar. Maka ulama berpendapat boleh dalam suatu negara menggunakan uang yang resmi beredar atau digunakan. Yang menjadi syarat kedua dari akad qiraat
yaitu pemilik modal harus memberikan keleluasaan bagi pengelola atau amil dalam mengelola usaha atau memanfaatkan modal yang diberikan. Dalam artian pemilik modal harus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengelola sebatas perjanjian yang diberikan, dan tidak boleh memberikan syarat-syarat yang menyusahkan dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan usaha. Misalnya, pengelola harus memusyawarahkan setiap kegiatan atau setiap transaksi yang akan dilakukan oleh pengelola. Hal ini tentu akan menyulitkan dalam proses pelaksanaan usaha. Yang menjadi syarat ketiga dalam pembahasan ini, pemilik modal harus mensyaratkan di awal secara jelas bagian yang akan menjadi hak pengelola dan yang menjadi hak pemodal dari laba. Kedua belah pihak harus sudah mengetahui sejak awal berapa bagian masing-masing dari laba. Akad menjadi rusak apabila pemberi modal berniat atau berkata bahwa pengelola akan memiliki sebagian dari modal sebagai keuntungan. Akad qirot ini akan menjadi rusak bila ijabnya seperti itu, bila redaksinya seperti itu. Jadi yang menjadi hak pemodal maupun pengelola dalam keuntungan itu dari laba atas putaran modal terhadap kegiatan usaha yang dibiayai. Selanjutnya yang keempat, atau syarat yang keempat dalam akad qirot ini, terdapat kepastian waktu yang disepakati bersama. Penetapan waktu tidak boleh didasarkan pada perkataan pemberi modal, tapi harus disandarkan pada kesepakatan bersama. Akan menjadi batal akad qirot itu apabila ada pernyataan menggantung dari pemberi modal. Misalnya, saya akan akad qirot denganmu setiap awal bulan. Nah, ini dalam kitab Fathul Qorib, hal ini tidak dibolehkan. Atau misalnya secara sepihak pemberi modal mengatakan, saya akad qirot denganmu hanya dalam waktu setahun. Ini tidak dibolehkan karena belum ada kesepakatan kedua belah pihak atau tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Demikian pengantar pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya mengangkat pasal qirot dalam kitab Fathul Qorib. Semoga pengantar ini memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan diskusi-diskusi lebih dalam untuk mengetahui lebih jauh tentang akad qirot dalam sistem ekonomi syariah. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.